Om Swastiastu, Semeton Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Semeton, viralnya saat ini tentang suku Dayak yang ramai di sosial media tentunya membuat kita bertanya-tanya. Suku Dayak yang sangat terkenal dengan pasukan merahnya yang tidak pernah takut dengan siapapun. Pasukan Dayak yang terkenal kuat dan tangguh serta kebal terhadap senjata dan berjumlah ribuan ini eksis sampai saat ini. Itulah salah satu hal yang sangat mengagumkan, di mana tradisi kuno kebanyakan di daerah lain sudah mulai punah oleh modernisasi, namun tidak pada pasukan Dayak dan orang-orang Dayak. Meskipun kini mereka hidup di zaman yang modern, namun jumlah pasukan merah yang menjadi ciri khas pasukan Dayak ini tidak hilang dan musnah. Semeton Istana Channel, keberanian pasukan Dayak yang terkenal pasukan Dayak ini juga tidak arogan meskipun mereka sangat tangguh, sangatlah melegenda di Nusantara ini. Pasukan ini dulu pernah berhadapan dengan Gajah Mada, namun diceritakan bahwa pasukan Gajah Mada gemetaran saat mendapatkan serangan gaib dari Raja Dayak Patih Gumantar. Pada zaman kerajaan Majapahit, sosok legenda Gajah Mada sangat terkenal akan sumpah palapa. Dalam sumpahnya itu, sang patih bersumpah tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum menyatukan Nusantara. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berhasil bersekutu dengan beberapa kerajaan, salah satunya yakni pasukan Dayak dari kerajaan Bangkuli, Rajang atau Bahanapura dengan rajanya Patih Gumantar atau Arya Magat. Dalam kisah ini, Gajah Mada dibuat bergetar saat berhadapan dengan pasukan Dayak di Kalimantan Barat. Dikutip dari kanal YouTube Wong Curah Jati menceritakan ada sebuah legenda turun-menurun di kalangan suku Dayak Bakati dan Dayak Kanayan yang mengisahkan peristiwa penyerbuan pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada kepada kerajaan Bahanapura. Peristiwa itu terjadi dalam masa pemerintahan Raja Arya Magat yang diperkirakan terjadi antara tahun 1340 sampai 1360 Masehi. Konon ketika armada pasukan Gajah Mada bersandar di pelabuhan Pontianak, prajurit Sandi dari Bahanapura mengetahui dan melaporkan kepada Baginda Raja Arya Magat bahwa armada pasukan Majapahit telah bersiap untuk menyerang Bahanapura. Mendengar hal itu, Arya Magat menghimpun seluruh pasukannya untuk melakukan ritual mangkok merah dan mengedarkan mangkok itu kepada kepala suku Dayak Kanayan, Dayak Bakati, Rara, dan Manyadu. Mendapatkan mangkok merah dari Raja Arya Magat, sub-sub suku itu bersatu memperkuat pasukan Bahanapura. Begitu armada Majapahit mendarat melalui sungai Mempawah dan bergerak menuju kota, pasukan Gajah Mada mendapatkan serangan gaib. Teriakan dan pekikan misterius bersaut-sautan dari balik hutan. Pasukan suku Dayak tidak hanya mengerahkan prajurit manusia, tetapi juga arwah para leluhur mereka yang juga ikut berperang. Pasukan arwah itu disebutkan Kamang Taryun dan Kamang Layu. Kamang Yaryun bertugas merasuki prajurit Dayak sehingga keberanian dan kemampuan tempurnya menjadi berlipat ganda. Sedangkan Kamang Layu bertugas merasuki pasukan musuh sehingga menjadi lemas dan gemetaran, kehilangan nyali. Pasukan Majapahit yang terkenal pemberani bertempur menjadi kehilangan nyali. Banyak di antara mereka tiba-tiba pingsan secara misterius. Sementara yang tersisa menjadi gemetaran. Gajah Mada kebingungan menghadapi situasi ini. Meskipun dalam keadaan bingung, Gajah Mada tidak pernah panik. Dia mencoba berpikir tenang dan mencari siasat untuk bisa lepas dari cengkraman pasukan roh dari suku Dayak yang disebut Kamang Layu. Gajah Mada mengatakan kepada pasukan Hanabapura yang mengepungnya bahwa kedatangannya ke Bahanapura bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu. Gajah Mada meminta izin untuk diperkenalkan menghadap Raja Arya Magat. Setelah pesan Gajah Mada itu disampaikan kepada Arya Magat, Raja Bahanapura itu mengizinkan Gajah Mada untuk menemui dirinya. Ketika Gajah Mada menghadapi Arya Magat, dia mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu dalam menghadapi ancaman serangan
dari Kekaisaran Mongol. Majapahit menghimpun seluruh kerajaan Nusantara bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk menghimpun kekuatan dengan mengajak Arya Magat untuk menjadi kekuatan atau sekutu Majapahit. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menghadapi serangan dari pasukan Mongol jika datang sewaktu-waktu. Mendengar penjelasan dari Gajah Mada itu, akhirnya Raja Arya Magat setuju untuk bersekutu dengan Majapahit. Arya Magat memerintahkan para dukun untuk memulihkan pasukan Majapahit yang berada dalam cengkraman pasukan arwah Kamanglayu. Setelah para dukun ritual memanggil pulang arwah Kamanglayu, semua pasukan Majapahit pulih kembali seperti sedia kala dan tak ada satupun prajurit Majapahit yang mati di tempat itu. Dengan hal itu Gajah Mada menjadi takjub. Gajah Mada kemudian meminta bantuan pasukan Arya Magat untuk memperkuat pasukannya dalam menaklukkan Sarawak. Kemudian dilanjutkan menaklukkan Thailand, dijadikan pangkalan militer menghadang ancaman pasukan Mongol. Sobat Istana Channel, ini sebuah bukti bahwa sejarah pernah mencatat bahwa pasukan yang sangat terkenal dan patih yang maha sakti Gajah Mada pun tak sanggup untuk bertempur dengan pasukan yang berasal dari Dayak ini. Karena di samping tujuannya bukanlah untuk berperang, namun kegaiban dan kesaktian yang ditujukan oleh pasukan Dayak ini bisa membuat Gajah Mada benar-benar terheran dan mengakhiri semuanya dengan mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, tetapi mengajak untuk berdamai. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan perang dan situasi genting pun, pasukan Dayak masih bisa untuk diajak kompromi meskipun dia unggul dalam hal kekuatan dan bisa menghabisi musuh dengan sangat mudah. Namun mereka ini, pasukan Dayak, tidak pernah menunjukkan egoistis mereka. Dalam keadaan kritis pun mereka masih mengutamakan diplomasi. Semeton Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.